Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan melanjutkan bahasan alur anime Suito Tsurugi no Wistoria episode 3. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Pada suatu pagi, Will terlihat sangat bersemangat dalam mengantarkan koran pada para pelanggannya. Dia lantas bertemu dengan Pak Donan yang merupakan salah satu warga kota. Setelah ngobrol singkat, Will pun kembali melanjutkan tugasnya untuk mengantarkan koran. Ketika berlari menuju tangga, tanpa diduga kaki Will tersandung hingga membuatnya mulai terjatuh. Koran di tasnya pun juga berhamburan. Namun dengan skill yang dimilikinya, Will bisa mengendalikan tubuhnya sembari dengan cepat mengumpulkan seluruh koran. Pun demikian masih ada satu koran saja yang jatuh di lantai. Ketika dia memungut koran itu, tanpa sengaja dia melihat isi berita di mana Elfaria sang Albisvina berhasil menciptakan sihir baru. Hal ini pun membuat Elfaria menjadi penyihir pertama dalam sejarah yang mampu menciptakan 12 sihir orisinal. Di sini Will menyadari kalau institut tinggi telah memberikan order kepada seluruh siswa, di mana kliennya ternyata adalah Elfaria itu sendiri. Jelas saja berita ini membuat Will begitu kaget. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Rigarden Dormitorus, Will terlihat menemui salah satu rekannya yaitu Rosti Nauman. Rosti sendiri adalah siswa Akademi Sihir Rigarden tahun ke-6 yang sama seperti Will. Dengan penuh semangat, Will ingin Rosti menyiapkan sebuah item sihir untuknya. Rosti pun bertanya mengapa Will begitu tergesa-gesa. Will lantas mengungkapkan kalau ada sebuah order dari Elfaria. Oleh karena itulah dia harus fokus menyelesaikan order tersebut dan tidak mengambil kelas. Dibutuhkan banyak inti es dari Frostwalker dan juga butuh banyak katalis untuk menuntaskan order. Will memerlukan item sihir Rosti karena sebentar lagi dia akan bergegas menuju dungeon lantai 4. Rosti pun tertawa menanggapi permintaan Will yang tidak pernah berbasa-basi. Sepertinya Rosti sendiri telah menyiapkan sebuah item sihir untuk Will dan juga telah meningkatkan fungsinya. Dia lantas memberikan item sihir berupa 3 buah bola. Jelas sekali Will begitu senang menerima item tersebut. Will pun langsung meluncur ke TKP sembari menerima roti pemberian Rosti. Di dalam dungeon, Will melihat banyak sekali para siswa yang sibuk menyelesaikan order dengan mengalahkan banyak monster. Mereka semua sangat bersemangat berkat permintaan Elfaria. Will pun tidak mau kalah dan harus lebih bersemangat dari yang lainnya. Tapi tiba-tiba saja dia merasakan sebuah ledakan hebat. Ternyata ledakan itu merupakan teknik sihir milik Sion. Di dalam hatinya Sion menyadari kalau monster seperti Frostwalker sangatlah lemah dan tidak cukup untuk membuatnya jadi semakin kuat. Di sini Will mengakui kehebatan Sion. Dia juga merasakan aura haus darah dari pemuda tersebut. Tapi dia tidak ada waktu untuk memuji Sion. Bagaimanapun caranya, dia harus bergegas masuk ke dalam dungeon yang lebih dalam lagi supaya bisa mengalahkan monster. Setelah berlari beberapa saat, Will bertemu dengan seorang gadis yang diserang oleh 3 kawanan monster besar. Tanpa banyak bicara, Will langsung menebas 3 monster tersebut dengan sangat cepat. Si gadis pun begitu kaget dan hanya terduduk diam menyaksikan kehebatan teknik berpedang Will yang sangat luar biasa. Dia benar-benar tidak menyangka kalau kawanan monster itu bisa dikalahkan dengan sebilah pedang dan bukannya sebuah tongkat sihir. Sambil gemetaran, gadis yang bernama Iris Garcil itu langsung berterima kasih karena Will telah menolongnya. Setelah berjalan beberapa saat,
Iris kini mengetahui kalau Will merupakan learner atau siswa tanpa talenta sihir yang terkenal seakademi. Pun demikian, Iris tidak merasa terganggu dan merendahkan Will sama sekali. Meski Will tidak bisa menggunakan sihir, namun Iris menilai kalau Will adalah sosok yang memiliki kemampuan hebat. Oleh karena itulah dia sangat menghormati Will sebagai seniornya. Seperti kebanyakan siswa lain, kedatangan Iris ke dalam dungeon ini adalah untuk mengerjakan order serta membantu Magia Vendor. Dia ingin bisa membantu sebisanya walau hanya sedikit. Will pun terdiam mendengar pernyataan Iris yang tidak berlebihan. Di dunia ini tidak ada langit yang sebenarnya. Langit yang ada hanyalah penghalang besar yang dibuat oleh Magia Vendor dengan energi sihir besar. Menurut legenda, jika penghalang langit itu sampai hancur, maka dunia ini akan diselimuti oleh kegelapan dan malapetaka akan terjadi. Will pun begitu yakin kalau tindakan sekecil apapun dalam membantu Magia Vendor pasti akan bermanfaat untuk menopang langit. Sedetik kemudian Iris bercerita pada Will kalau dia pernah bertemu Elfaria. Kala itu Iris tidak berkutik karena dikepung oleh banyak monster di dalam dungeon. Saking putus asanya, Iris pun hanya bisa berpikir kalau ajal telah menantinya. Tapi anehnya, para monster ganas itu nampak terdiam terjebak di dalam bongkahan batu es yang cukup besar. Ketika menoleh, tanpa diduga Iris mendapati sosok Elfaria yang tersenyum sembari mengulurkan tangannya. Oleh karena itulah Iris merasa sangat senang jika bisa mengabdi pada Elfaria, apalagi hanya sekedar mengerjakan ordernya. Beberapa saat kemudian Will langsung serius melihat sebuah goa yang mencurigakan. Dia cukup yakin kalau di dalam goa tersebut terdapat monster yang besar. Walau tidak bisa ilmu sihir, namun Will bisa memastikan keberadaan si monster. Menurutnya sihir memang hebat, tapi itu bukanlah hal yang mutlak jika dipergunakan di dalam dungeon. Bahkan Will yang nol besar sekalipun dalam hal sihir, masih bisa menutupi kekurangannya dengan pengetahuan, kebijaksanaan, serta pengalaman. Saat berada di tengah-tengah ruangan, Will segera menyelamatkan Iris karena seekor monster yang bertubuh besar tiba-tiba datang menyerang. Iris pun menyadari kalau monster besar tersebut adalah Frostrex. Monster itu nampak menyeringai sambil melontarkan nafas esnya yang cukup dingin. Nyatanya, Frostrex merupakan subspesies Frostwalker yang jauh lebih unggul. Monster ini cukup spesial karena dihargai sebesar 6 kredit. Semburannya begitu cepat dan memunculkan bunga es tajam yang mematikan. Iris pun meminta Will untuk tidak menyerang Rex, ditambah lagi monster itu sangat kebal terhadap berbagai serangan fisik. Rex mampu membekukan semua lawan yang menyentuhnya. Hal inilah yang membuatnya kerap disebut sebagai pembunuh dwarf. Cara untuk mengalahkan Frostrex hanyalah menembakkan sihir jarak jauh saja. Dan tentu saja Iris yakin kalau Will tidak mungkin bisa mengalahkannya. Tapi Will malah meminta Iris tenang. Apalagi dia mengaku kalau dirinya pernah mengalahkan Rex beberapa kali. Sembari menyiapkan item sihir pemberian Rosti, Will berlari kencang sambil menghindari semburan Rex. Dia lantas melompat dan membelakangi si monster. Kecepatan Will yang luar biasa itu membuat Rex benar-benar sangat kebingungan. Monster itu pun menembakkan lasernya secara ngawur hingga membuat area pertarungan jadi porak-poranda. Kesempatan itu pun digunakan Will untuk melemparkan alat sihir sederhananya, di mana si monster benar-benar tidak berkutik terikat oleh tali super kuat yang mengekangnya. Kelemahan Frostrex adalah api dan ledakan. Disinilah Will menggesekkan tuas di tangannya hingga menimbulkan api panas yang menyelimuti seluruh talinya. Ketika api tersebut mencapai 3 bola di ujungnya, disitulah terjadi ledakan super besar hingga menghancurkan seluruh tubuh Frostrex. Menyadari begitu hebatnya item sihir buatan Rosti, Will pun merasa harus berterima kasih pada pemuda tersebut. Iris sendiri sangat terpukau menyaksikan kehebatan Will yang sangat luar biasa. Tapi disinilah Iris menunjukkan sisi dirinya yang lain. Dia masih tidak menyangka, ternyata kemampuan Will benar-benar sangat berbeda jauh dari desas-desus yang bertebaran. Setelah mendapatkan inti Frostrex, Will pun mengajak Iris untuk segera kembali ke akademi. Tentu saja Iris langsung mengiyakan ajakan Will. Beberapa saat kemudian, di menara Mercedes Kauris, Iris nampak bingung memikirkan sosok Will Selford. Menyadari kekurangannya di bidang sihir, Will berani melakukan improvisasi pada bidang lainnya.
Iris menilai bahwa Will memiliki naluri bertempur yang telah diasah dengan pengalaman. Will memang bukan seorang penyihir, tapi dia 100% seorang pendekar pedang yang sangat berbakat. Sesampainya di ujung koridor, Iris membuka sebuah gerbang, di mana tanpa diduga di dalamnya terdapat 4 Magia Vendor yang duduk di singgasananya masing-masing. Mereka adalah Cariot Incindia Wiseman, Eleanor Jolf Alf, Vio Torzeus Rainbow, dan Elvaria Albi Selford. Disinilah terungkap kalau si Iris ini adalah seorang Watcher atau mata-mata Magia Vendor. Tugas utama Iris adalah memantau setiap pergerakan siswa Akademi Rigarden. Hingga saat ini, para Magia Vendor terus berusaha untuk menjaga stabilitas langit. Yang pasti dunia ini akan hancur jika penghalang langitnya bisa ditembus. Faktanya, para penjajah angkasa masih mengawasi dunia ini di balik langit. Sayangnya jumlah dan kekuatan para penyihir saat ini masih belum cukup untuk melawan para penjajah angkasa. Dibutuhkan banyak penyihir hebat untuk menyambut hari pertarungan. Bagaimanapun juga, Magia Vendor tidak akan membiarkan langit hancur begitu saja, seperti cerita legenda buruk yang tersebar di masyarakat. Ketika Iris ditanya apakah ada orang yang berguna untuk membantu mempertahankan kondisi saat ini, jelas saja gadis itu menjawab dengan sangat yakin bahwa dia menemukan satu prospek yang cukup menarik, di mana saat menyisir akademi dia menemukan Will Selford yang begitu berpotensi. Oleh karena itulah Iris mengajukan Will untuk bekerja di menara ini. Tanpa pikir panjang, Cariot dan Eleanor langsung menolak usulan tersebut. Vio pun sedikit tertarik dengan Will, sementara Elvaria hanya tersenyum saja. Eleanor agak malas jika harus menambah bebannya mengurusi Will, sementara Vio malah mengejeknya karena berpikiran begitu sempit. Selama orang itu berguna, Vio akan merekrut siapapun bahkan jika itu adalah bangsa dwarf. Kedua Magia Vendor itu pun mulai terpancing dan mengeluarkan aura sihir elemennya masing-masing. Untungnya Cariot segera menengahi perselisihan ini dan meminta keduanya agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Sebentar lagi festival sihir agung akan dimulai. Semuanya perlu menyaksikan kegiatan penting itu, baru kemudian boleh memberikan keputusan. Vio pun cukup setuju dengan gagasan itu, tapi setelahnya dia langsung pergi meninggalkan rapat yang menurutnya sangat membosankan. Demikian juga dengan Eleanor dan Cariot yang pergi begitu saja tanpa kata-kata. Saat ini hanya Elvaria seorang saja yang masih bertahan di tempat ini. Dia pun menerima inti Frost Rex yang sebelumnya telah dikalahkan Will. Dengan penuh senyuman, Elvaria berjanji selalu menunggu kedatangan Will apapun yang terjadi.